Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Danda Devyunita dan teman saya Khairun Nisa Arumi. Yang terhormat Ibu Putri Ridho Ilahi dan yang juga saya hormati teman-teman seperjuangan. Di sini kami akan membahas biologi sebagai ilmu. Langsung saja kita masuk ke pengertian biologi. Yang pertama ada pengertian biologi secara umum. Menurut bahasa, biologi berasal dari bahasa Yunani, yakni bio, alam kehidupan, dan logos, ilmu. Kemudian, menurut istilah, biologi adalah mengkaji semua makhluk hidup, baik yang ada di muka bumi saat ini maupun makhluk hidup yang sudah di masa lampau. Kemudian, secara KBBI, biologi adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup, yang mana makhluk hidup itu adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau juga bisa disebut ilmu hayat. Kemudian menurut para ahli, yang pertama ada Oman Karmana. Ia mengatakan bahwa biologi adalah sebuah cabang ilmu yang bisa menunjang ilmu-ilmu lainnya dan faktor pendukung dalam memecahkan permasalahan kehidupan. Kemudian Victor Ferdinand P. dan M. Biomed. Ia mengatakan bahwa biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup beserta lingkungannya dan memiliki cabang-cabang tersendiri yang mempelajari lebih spesifik lebih tentang makhluk hidup. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari pentingnya biologi. Yang pertama, penting bagi diri sendiri, yaitu membantu mengenal dirinya sebagai makhluk hidup dan lingkungannya. Memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri, misalnya sebagai ilmu dasar untuk mencegah penyakit, mengetahui gejala penyakit, dasar pengobatan, dan memilih makanan bergizi. Kemudian, penting bagi lingkungan. Maksudnya, sebagai pengetahuan dasar untuk memelihara kualitas dan kelestarian lingkungan, seperti mencegah kerusakan lingkungan, mendaur ulang limbah, menyediakan air bersih, dan mengendalikan hama. Kemudian, sebagai pengetahuan dasar untuk melakukan konservasi atau pelestarian sumber daya hayati agar tidak punah. Kemudian, penting bagi masa depan. Nah, yaitu memiliki pengetahuan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya hayati dalam rangka ketahanan pangan bangsa. Yang kedua, memiliki pengetahuan untuk pengembangan iptek berbasis biologi untuk meningkatkan derajat kehidupan bangsa. Selanjutnya, kita akan mempelajari masalah-masalah biologi yang mana akan dijelaskan oleh Khairun Nisa Arumi. Baik, yang selanjutnya yaitu masalah-masalah biologi. Yang pertama, masalah biologi tingkat molekul, seperti terjadinya kelainan pembentukan molekul hemoglobin darah sehingga dapat menyebabkan penyakit anemia sel sabit. Yang kedua, tingkat sel, seperti terjadinya lisis sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. Yang selanjutnya, masalah biologi tingkat jaringan, seperti penyakit osteoporosis yang menyebabkan hilangnya massa tulang keras sehingga tulang rapuh dan mudah patah. Yang selanjutnya, masalah biologi tingkat organ. Misalnya, kelainan organ mata, hemerolopi atau rabun senja. Yang kelima, masalah biologi tingkat sistem organ. Contohnya, gangguan bernapas akibat penyempitan saluran napas bagi penderita afiksia. Yang selanjutnya, masalah biologi tingkat individu, seperti seorang penderita AIDS yang mengalami gangguan sistem imun dan membuatnya mudah terinfeksi penyakit. Yang ketujuh, masalah biologi tingkat populasi, seperti penyebaran AIDS yang dari satu orang ke orang lain dalam satu populasi. Kemudian, masalah biologi tingkat komunitas, seperti dampak penangkapan pada burung secara liar terhadap kelestarian hidup lainnya dalam rantai makanan. Yang selanjutnya, masalah biologi tingkat ekosistem, seperti penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang dapat mengancam habitat satwa liar yang terdapat di dalamnya. Yang selanjutnya,
masalah biologi tingkat bioma. Contohnya, dampak kebakaran yang terjadi di hujan tropis. Dan yang terakhir yaitu masalah biologi tingkat biosfer. Contohnya, dampak dari menipisnya lapisan ozon di atmosfer terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Selanjutnya, kedudukan biologi dalam Al-Quran. Biologi merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran pada ayat-ayat kauniyah. Beberapa ayat kauniyah yaitu: yang pertama tentang keanekaragaman dan klasifikasi, terdapat pada Quran surat Toha ayat 53 dan Quran surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian tentang asal kejadian, terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Quran surat An-Nur ayat 45, Quran surat Syad ayat 71 sampai 72, Quran surat Al-Insan ayat 2. Yang ketiga, tentang reproduksi atau berpasang-pasangan, terdapat pada Quran surat Al-Hijr ayat 22, kemudian Quran surat Asy-Syura ayat 11 dan Quran surat Yasin ayat 36. Yang keempat, tentang zoologi invertebrata, terdapat pada Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Kemudian yang kelima, tentang zoologi vertebrata, terdapat pada Quran surat Al-Mulk ayat 19. Kemudian tentang tingkah laku hewan, terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 68. Selanjutnya tentang indera, kulit, terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 56. Dan yang terakhir, tentang tubuh hewan atau unta, terdapat pada Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang pengertian biologi, pentingnya mempelajari biologi, masalah-masalah biologi, dan kedudukan biologi dalam Al-Quran. Apabila ada kesalahan dari penjelasan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.